Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Heri Budiawan, Magister Keperawatan selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nabil Hadaita dengan NIM C2314201131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Nuspener mengenai inovasi bisnis kesehatan yang saya beri nama gizinya, yaitu inovasi bubur MPASI instan lokal untuk pencegahan stunting. Nah, ide usaha ini lahir karena masih tingginya angka stunting di Indonesia. Saya melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemenuhan gizi pada masa awal kehidupan anak. Oleh karena itu, saya mengembangkan produk MPASI instan berbahan lokal yang sehat, praktis, bergizi, dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Pada modul pertama, saya melakukan identifikasi peluang usaha. Nah, nama usaha yang saya pilih adalah gizinya. Produk yang ditawarkan berupa bubur MPASI instan berbahan lokal dengan bahan utama beras, kacang hijau, dan juga daun kelor. Alasan memilih produk ini karena masih banyak ibu yang memiliki keterbatasan waktu dalam menyiapkan MPASI, sementara kebutuhan gizi anak tetap harus terpenuhi. Selain menjual produk gizinya, juga memberikan edukasi mengenai gizi balita dan pencegahan stunting, sehingga nilai yang diberikan bukan hanya produk, tetapi juga peningkatan pengetahuan masyarakat. Dari sisi strength, gizinya menggunakan bahan lokal yang mudah diperoleh, memiliki kandungan gizi tinggi, praktis disajikan, serta memiliki harga yang terjangkau. Untuk weakness, produk masih memiliki daya simpan yang terbatas, membutuhkan proses produksi yang higienis, dan nantinya memerlukan izin edar apabila dipasarkan secara luas. Dari sisi opportunity, tingginya angka stunting membuka peluang pasar yang sangat besar. Nah, selain itu, terdapat dukungan pemerintah, posyandu, puskesmas, serta perkembangan pemasaran digital. Sedangkan threat atau ancaman yaitu adanya persaingan dengan produk MPASI pabrikan, serta perlunya membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk baru. Berdasarkan analisis tersebut, usaha gizinya berada pada strategi agresif karena memiliki kekuatan yang besar dan peluang pasar yang sangat baik. Pada modul kedua, saya menyusun bisnis model kanvas. Customer utama adalah ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang beresiko mengalami stunting. Value proposition dari gizinya yaitu menghadirkan MPASI instan berbahan alami, bergizi tinggi, praktis, aman, dan juga terjangkau. Kata kuncinya terdiri dari petani lokal sebagai pemasok bahan baku, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta platform media sosial. Produk dipasarkan melalui penjualan langsung, kegiatan posyandu, media sosial, dan juga marketplace. Dengan model bisnis ini diharapkan produk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas sekaligus memberikan edukasi kesehatan. Pada modul ketiga, saya menyusun perencanaan produksi. Bahan baku utama terdiri dari beras, kacang hijau dan daun kelor, susu bubuk, garam rendah natrium, serta kemasan food grade. Proses produksi dimulai dari pemilihan bahan, pencucian, pengolahan, pengeringan, penghalusan menjadi bubuk, kemudian dilakukan pengemasan secara higienis. Dalam proses produksi juga diperlukan sumber daya manusia, alat produksi, media promosi, dan kerjasama dengan tenaga kesehatan untuk menjaga kualitas produk. Pada slide ini ditampilkan kebutuhan biaya produksi. Nah, biaya bahan baku ini sebesar Rp227.000, biaya proses produksi mandiri sebesar Rp450.000, serta biaya kolaborasi seperti promosi, konsultasi tenaga kesehatan, dan distribusi sebesar Rp225.000. Sehingga total kebutuhan awal produksi adalah sekitar Rp902.000. Modal tersebut relatif masih terjangkau sehingga produk ini memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha skala UMKM. Pada modul keempat dibahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Nah, struktur organisasi terdiri dari direktur utama,
manajer produksi dan quality control, serta manajer keuangan dan juga pemasaran. Setiap anggota memiliki pembagian tugas yang jelas agar proses produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha berjalan secara efektif. Selain itu, dilakukan evaluasi rutin, pelatihan keamanan pangan, serta komunikasi kesehatan, serta pemberian apresiasi kepada anggota sebagai strategi mempertahankan kualitas SDM. Pada modul kelima, saya menyusun perencanaan keuangan. Proyeksi menunjukkan bahwa pendapatan dan laba usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Harga jual produk ditetapkan sebagai Rp16.000 per kemasan dengan mempertimbangkan biaya produksi serta daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis break-even point, target penjualan sudah berada di atas titik impas sehingga usaha diproyeksikan dapat memberikan keuntungan apabila target penjualan tercapai. Pada modul ke-6, saya menyusun strategi pemasaran menggunakan konsep STP. Target utama produk adalah ibu yang memiliki balita usia 6-24 bulan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Positioning gizinya adalah sebagai MPASI instan lokal yang sehat, praktis, bergizi, dan juga terjangkau. Tagline yang digunakan adalah MPASI lokal bergizi, tumbuh sehat setiap hari. Dengan positioning tersebut, diharapkan masyarakat mudah mengenali identitas produk. Strategi pemasaran dilakukan melalui Instagram, WhatsApp Business, Facebook, dan juga TikTok. Konten yang dibuat tidak hanya promosi produk, tetapi juga edukasi mengenai stunting, manfaat daun kelor, cara penyajian MPASI, serta testimoni pelanggan. Selain itu, tersedia layanan konsultasi melalui WhatsApp sehingga konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk maupun kebutuhan gizi balita. Dengan strategi digital ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya MPASI bergizi dapat terus meningkat. Melalui gizinya, saya berharap dapat menghadirkan inovasi sederhana yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa keperawatan, kita tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu menjadi entrepreneur yang memberikan solusi terhadap berbagai masalah kesehatan masyarakat. Karena sesungguhnya investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini. Dari inovasi lokal, lahir generasi unggul bersama gizinya, wujudkan Indonesia bebas stunting. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian penonton sekalian dan juga Bapak dosen. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Saya dengan senang hati menerima pertanyaan di kolom komentar, kritik maupun saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.